Perenungan harus menghasilkan doa. Doa harus menghasilkan iman. Iman harus menghasilkan cinta. Cinta harus menghasilkan pelayanan. Pelayanan akan berujung kedamaian. Jadi kalau kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman, tetapi tidak membuat diri kita damai, tanda belum iman. Kalau diri kita menyatakan orang beriman, tetapi orang di sekitar kita tidak merasa damai, itu tanda kita belum iman. Itu sebabnya tanda orang yang beriman yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, hampir tidak ada cerita iman yang diindikatori dengan ritual ibadah. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Iman dicirikan oleh Rasulullah dalam bahasa kepedulian, dalam bahasa pelayanan, dalam bahasa cinta kasih dan perhatian. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Diekstrapolasi lebih jauh. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika anaknya jajan berlebihan, anak tetangganya diam tidak jajan, tidak pernah ada rasa simpati pada orang lain. Tidak disebut orang yang beriman jika dia parkirin mobil di jalan, sempit jalannya, dia tidur nyenyak saja, padahal mobilnya menghalangi banyak orang. Dadit aja, klakson bunyi, tidur nyenyak, padahal itu orang terhalang perjalanannya karena apa? Dia parkir mobil di pinggir jalan. Jadi saya setuju kalau ada Pemda yang menyerukan setiap orang beli mobil syaratnya harus punya garasi. Ini menuju iman ini. Karena banyak sekali yang parkir mobil di jalan tidur nyenyak padahal menghalangi orang. Itu ekstrapolasi dari hadis tadi. Tidak termasuk orang beriman. Tidak termasuk orang yang beriman jika dia lewat ada ranting tidak dia singkirkan. Kita malah bikin polisi tidur. Ini polisi tidur ini tanda keraguan-raguan iman sebetulnya. Ranting saja menghalangi tidak boleh dibiarkan. Polisi tidur berapa kali ranting, semen tinggi lagi. Tertawa kalau lihat orang lain terjatuh karena polisi tidur. Merasa puas ketika orang lain terjatuh karena itu. Subhanallah. Ini soal peradaban. Makanya iman diwujudkan dalam bahasa peradaban. Peradaban diwujudkan dalam bahasa akhlak. Makanya puncaknya agama adalah akhlak. Tahaluk bi akhlakillah. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus ke semesta ini. Awalnya bukan mau mengajarkan sholat, bukan mau mengajarkan haji, bukan mengajarkan saum. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke semesta ini satu tujuan, untuk menyempurnakan akhlak. Lalu ada sholat, itu sarana untuk membangun akhlak. Kalau bagus sholatnya, ada umroh, ada haji, ada zakat, ada saum, ada berbagai macam ritual ibadah yang diajarkan. Itu bukan tujuan, itu sarana untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya adalah peradaban, tujuannya adalah akhlak. Jadi jangan ngitung rakaat sholat, karena kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi sebuah mekanisme dikatakan berbuat baik kalau cara kita melakukannya seperti Allah melakukannya kepada kita. Allah melakukan tindakan cinta dan kasihnya kepada kita tanpa keinginan, tanpa muatan. Beda dengan kita. Melakukan ibadah saja kepada Allah, baru tahajud 2-3 rakaat saja sudah banyak permintaannya kepada Allah. Pada kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu sebabnya ada 4 jenis motivasi. Yang pertama motivasi reward. Yang kedua motivasi punishment. Yang ketiga motivasi kebutuhan. Yang keempat motivasi cinta. Reward apa artinya? Melakukan sesuatu karena ingin dapat hadiah. Itu pernah dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah Tuhanku, kalau aku ibadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, berikan surga itu kepada yang lain. Bebas dari motivasi hadiah. Yang kedua motivasi ancaman, punishment. Ini motivasi yang paling rendah. Mau melakukan sesuatu karena ada ancaman, takut neraka. Seandainya aku ibadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Bengkakkan tubuhku, biar yang lain tidak usah masuk di nerakamu, cukup aku saja. Karena beliau sudah bebas dari motivasi ancaman. Motivasi hadiah, motivasi ancaman, ini jenis motivasi yang paling rendah.
yang kemudian dalam bahasa agama dibungkus dengan kata wajib. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Itu wajib. Jadi kalau kalian ibadah karena kewajiban, itu masih motivasi yang paling rendah itu. Kenapa sholat? Sholat kan kewajiban. Kalau jawaban itu masih dilakukan, itu motivasi yang paling rendah. Benar? Benar. Tetapi masih rendah. Itu kesadaran yang paling rendah. Naik sedikit dong. Kenapa Anda sholat? Karena saya butuh dengan sholat. Kenapa Anda butuh dengan sholat? Karena saya merasakan sebuah penyatuan yang luar biasa ketika sholat. Merasakan rasa yang tidak bisa terjelaskan ketika sholat. Sudah ada need di situ. Sudah ada kebutuhan. Puncaknya motivasi adalah motivasi cinta. Kenapa Anda sholat? Karena saya mencintai diri sejati saya. Saya mencintai Tuhan saya Allah. Kalau sudah cinta, di situ baru ada pengorbanan untuk yang dicintainya. Makanya iman menghasilkan cinta, cinta menghasilkan pelayanan, pelayanan menghasilkan kedamaian. Kalau kita iman sudah didasari atas cinta, yang keluar adalah kedamaian. Makanya kalau semua orang menyatakan diri beriman, tetapi orang tidak merasa nyaman dengan kehadirannya, hati-hati dengan pengakuan itu. Nanti di episode yang berikutnya kita akan kaji ciri-ciri orang yang beriman. Semoga Allah ridho, memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk memberikan energi agar kita sanggup meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati kita. Man aropan nafsahu faqad aropa rabbahu. Yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Proses pengenalan itu harus dibimbing oleh seorang guru. Makanya posisi agama adalah jalan. Kitab suci yang ada di setiap agama itu adalah petunjuk jalan. Guru-guru suci adalah para penuntun jalan.